Kalau Anda tahu permintaan Anda itu sesuai kehendak Allah, Anda tidak akan takut untuk memintanya. Anda juga tidak akan ragu kalau Tuhan tidak akan mendengarnya. Anda tidak akan bimbang kalau doamu tidak mempan. Terbesar adalah keselamatan. Thank you Tuhan, Kau memberikan segala-galanya. Putramu pun Bapa tidak Kau sayangkan demi kami. Masa Tuhan akan menahan kebaikan dan kebajikannya hari ini? Makasih Tuhan, kami ingin Kau ajari, Dear Roh Kudus, teach us, ajari kami bagaimana beriman kepada Tuhan Yesus dan kepada firman Allah. Sampaikan sabdamu, sembunyikan hamba ketika menyampaikannya di balik salib Yesus Kristus saja. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Hari ini pesan Tuhan yang saya bawa berjudul mintalah yang besar. Betul, Anda tidak salah dengar. Mintalah yang besar. Saya bukan ajari Anda untuk minta-minta, karena saya percaya hubungan kita dengan Tuhan tidak minta-minta melulu. Tapi ada dimensi itu. Bukankah Yesus sendiri yang suruh? Mintalah. Sampai sekarang kamu belum minta apa-apa, Tuhan tegur murid-muridnya. Mintalah pada Bapa dalam namaku, supaya sukacitamu penuh. Bahkan Yesus yang memberi pengajaran dalam sebuah perumpamaan, mintalah, maka akan diberikan padamu. Carilah, kamu akan mendapatnya. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Jadi kita tahu bahwa Tuhan sendiri menghendaki kita meminta kepadanya. Mana ada seorang ayah yang tidak ekspektasi anaknya minta sesuatu. Malah justru sedih jikalau kita sebagai orang tua lihat anak kita memalak teman-temannya di sekolahan, ambil muffinnya, rotinya, ambil lunchnya, makan siangnya, dan itu membuat kita jadi rasa gagal sebagai orang tua. Misalnya kalau putra-putri kita sendiri ketuk pintu tetangga minta roti, kok nggak minta sama orang tuanya, nggak minta sama papa mamanya. Tuhan menghendaki kita memintanya apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Nah, bukan hanya meminta biasa, saya ajari lewat firman hari ini, gimana kita mintanya versi iman. Yes, minta versi iman. Jadi jangan sembarang minta, tapi sekali minta, mintalah yang besar. Ini bukan serakah, karena bagi Tuhan besar kecil tiada beda. Ini percaya bahwa Allahmu itu besar. Bapamu di sorga itu peduli. Makanya kita tidak takut meminta sesuatu yang sukar. Saya ajak kita untuk melihat dulu 2 Raja-Raja, pasal 2 ayat 9-12, cerita tentang Elia dan Elisa. Ketika Elia diangkat ke sorga di hadapan sepasang mata anak rohaninya. Ayat 9 bunyinya, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan sampai di sana. Mintalah yang besar. Here is a story, ada sebuah cerita tentang seorang guru dan muridnya, seorang bapak rohani dan anak rohaninya. Padahal Elia hanya manusia biasa seperti Anda dan saya. Tetapi waktu itu dia bertindak sebagai wakil Allah. Dia mau jadi berkat buat seorang yang dia mentori. Dan mereka sedang berjalan, episode sebelumnya nggak usah kita baca. Tapi kita familiar dengan cerita ini. Yaitu mereka berjalan dari satu tempat ke tempat lain, hingga beberapa tempat. Itu cukup lama, jalan kaki dari ujung ke ujung lah ceritanya. Dan sebelum mereka menyeberang ke sungai Yordan, mereka sudah di Betel, di Yeriko, udah di mana-mana. Ya. Tetapi waktu mereka sampai di sungai Yordan, ada sebuah kejadian. Coba kita lihat ayat 9 sekali lagi. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah. Elia tidak menawarkan sebelumnya.
Sebelum menyeberang sungai Yordan, Elia diam aja. Hubungan mereka hanya berjalan bersama. Dan sesudah mereka sampai di seberang, baru berkatalah Elia, mintalah. Begini ya, kalau kita masuk ke hadirat Allah itu bukan untuk minta-minta. Kita mau berjalan dengan Tuhan, kita ingin mengenal pribadinya. Sama seperti Elisa ingin mengenal pribadi Elia. Saya percaya terjadi yang namanya kongko, ya, terjadi yang namanya dialog, conversation. Banyak sekali mereka bicarakan, mungkin Elisa penasaran, tanya, Bapak Elia, kalau begini aku harus bagaimana? Coba untuk menggali pikirannya. Karena Elia itu sekalipun bukan Tuhan, tapi dia itu adalah sumber pengetahuan yang luar biasa buat Elisa yang mengikutinya. Pengalamannya, Elisa itu haus dan lapar akan Allah. Dia ingin belajar sebanyak-banyaknya dari seorang hamba Tuhan yang mendidik dia atau yang mengajari. Jadi pada waktu mereka bersama-sama di seberang, sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan, mereka hanyalah berjalan berdua. Jadi saya punya satu pesan singkat sederhana. Jalan dulu sama Tuhan Yesus. Baru kemudian kita boleh meminta. Bukankah ada firman berkata, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Setelah itu segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Bahasa Inggris Indonesia campurannya itu walk dulu. Jalan dulu bersama. Apa artinya berjalan dengan Yesus? Seperti lagu sekolah minggu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Saya masih ingat waktu anak-anak saya masih kecil, kadang-kadang saya nyanyikan itu sambil bergandengan tangan. Entah kami lagi ada di mall, atau kami ada di sebuah taman, atau kami berada di suatu lapangan parkiran. Saya nyanyi gitu, mereka tertawa, tersenyum, masih mungil-mungil kecil-kecil. Itu sebagai inilah ya, cuman for fun, tetapi ada nilai pendidikan di dalamnya. Saya mau ajari anak saya bahwa yang penting dalam hidup ini adalah jalan dengan Bapa. Walk dulu, jalan dulu. Waktu kita itu beriman pada Tuhan, perasan pertama anggur dan susu, itu adalah untuk mengenal Bapa Sorgawimu. Kenal pribadinya. Bukan berarti kita nggak boleh minta-minta. Orang yang mengenal dia dulu, permintaannya akan benar. Nggak mungkin dia akan minta kalajengking, nggak mungkin dia akan minta batu, nggak mungkin dia akan minta ular. Bahkan ada ayat yang bunyinya begini, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangatlah besar kuasanya. Besar sekali kuasa doa orang itu bukan karena dia yakini, tapi sebelumnya karena dia adalah orang benar lebih dulu. Dia tahu mindset atau watak bapaknya. Dia kenal kehendak Allahnya. Dia tahu sifat Tuhannya. Waktu mereka berjalan itu, Elisa tidak terburu-buru minta sesuatu. Elia pun tidak menawarkan apa-apa. Mereka banyak berbincang-bincang. Waktu kita masuk hadirat Allah, fokus memuji menyembah sekalipun kita punya kebutuhan. Sekalipun ada keperluan yang mendesak misalnya. Tetaplah waktu kita masuk hadirat Tuhan, pujian penyembahan jangan dilewatkan. Jangan punya kebiasaan seperti orang-orang yang datang ke gereja itu datangnya pas khotbah. Malahan ada yang tengah-tengah khotbah. Jangan skip atau jangan lewatkan ketika kita itu memuji dan mengeluh-elukan Tuhan. Ketika kita menyembah dan kita menyanyikan karakter Allah. Itu mempersiapkan hati kita supaya kita tahu bagaimana meminta. Juga bukan berarti kalau kita masuk hadirat Allah itu semua hanyalah untuk memanipulasi Allah kita. Kita manis-manisi, kita ngomong yang enak-enak supaya nanti dikabulkan. Ya bukan. Ya, bukan berarti kalau kita masuk hadirat Tuhan itu ujung jackpotnya itu hasil akhir yang kita idam-idamkan adalah doaku dikabulkan. Bukan sih. Doa itu satu paket penuh. Dia itu mengenal Allah dulu. Dan di dalam doa juga ada unsur meminta. Itu pun kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi minta bukan langkah ke satu.
jalan dulu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Juga tidak berarti kita harus sempurna dulu baru boleh minta, enggak. Tapi kalau hati kita itu fokus pada pribadinya, kita tahu harus minta apa di setiap musim kehidupan kita. Dan sesudah mereka sampai di seberang sungai Yordan, barulah Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Dengan kata lain, Elia berkata, kamu mau minta apa sih yang aku bisa doakan ke hadirat Tuhan? Elia bertindak sebagai pendoa syafaat. Kamu rindu sesuatu, asal itu tidak melanggar firman, kamu ngomong deh. Nanti aku dan kau sepakat sama-sama kita doakan. Niscaya pastilah Tuhan akan mengabulkan. Karena iman Elia lebih besar dari iman Elisa. Elia yang menginisiasi invitation atau tawaran ini. Elisa mungkin sungkan atau tidak berani karena dia segan. Tapi Elia buka diri. Ayo minta sesuatu. Seperti Yesus pada murid-muridnya. Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa. Pasti dia sudah mikir lama. Buktinya spontan dia menjawabnya. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Wah, orang Malaysia langsung responnya gini, alamak. Atau kalau kita, waduh, susah ini. Kiranya dia minta 1 bagian rohnya Elia aja, itu berarti minta 100% warisan. Dia minta 2 kali lipat. Nah, masalahnya Elia kan cuma 1. 2 kali lipat kedua dia nggak punya. Permintaan Elisa ini, saya percaya, mengejutkan Elia. Sesuatu yang Elia tidak duga dan dia tidak prediksi. Sebuah surprise prayer. Imannya itu, dia tidak siap untuk itu. Buktinya Elia nanti menjawab, yang kau minta ini adalah sukar di ayat 10. Dia tidak tolak ya. Tapi Elia berkata, wow, aku sudah ngajari kamu beriman ya, ternyata kamu sungguh-sungguh beriman. Berapa tahun ini kita bersama-sama? Imanmu lebih besar dari aku. Yang kupunya kan hanya 100% diriku. Apa yang Tuhan percayakan kepadaku. Yang kamu minta adalah 200% dari aku. Apa yang aku tidak miliki satunya. Wow, yang kau minta ini sukar, Elisa. Tapi Elisa tidak tertuduh. Karena dia tahu itu untuk apa. Dia minta ini roh pelayanan. Dia tuh rindu untuk melanjutkan ministrinya Elia. Karena dia tahu bahwa seluruh Israel membutuhkan pelayanan yang seperti ini. Kalau Elia sebentar lagi diangkat ke sorga, siapa yang akan jadi gembalanya Israel? Siapa yang akan bisa meneruskan? Siapa yang bisa ayomi orang-orang pilihan? Siapa yang bisa tuntun raja-raja agar mereka takut akan Tuhan? Elisa melihat sebuah kebutuhan. Dia melihat sebuah kebutuhan akan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan sebentar lagi akan ompong gigi. Bentar lagi akan bolong itu, karena Elia akan diambil di tengah-tengah hari. Elisa melihat itu. Jadi Elisa nangkep hatinya Tuhan. Dan Elisa juga mengerti hatinya Elia. Elia itu mengadopsi beban bapak rohaninya. Dia tahu bahwa yang dia minta ini benar. Buktinya dikatakan di sini, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian, lupakan kata 2 bagian, dari rohmu itu. Dia tidak minta kedagingan. Kalau kita kan mungkin mintanya begini ya, kalau kita yang duniawi, wah mumpung nih Elia ini imannya gede kan, pasti dijawab Tuhan. Ini orang yang tidak bercacat celah, dekat sekali dengan Tuhan. Aku minta kaya, atau aku minta untuk jadi orang yang populer, jadi orang yang terkenal. Atau mungkin yang muda-mudi, aku minta pacar idaman, aku minta. Biasanya kan kalau kita tulis di kolom permintaan kan minta sesuatu untuk diri kita. Elisa minta sesuatu yang dari Roh Kudus datangnya untuk ministry, untuk pelayanan. Aku mau mendapat 2 bagian dari rohmu. Aku tidak minta berkat materi, Bapak. Saya minta agar hidupku dipakai Tuhan dan disertai seperti dirimu. Bahkan melampaui dirimu, karena
setelah ini kau pergi, aku harus menghadapi zaman baru. Yang Elia tidak pernah ke situ. Wow! Kalau Anda tahu permintaan Anda itu sesuai kehendak Allah, Anda tidak akan takut untuk memintanya. Anda juga tidak akan ragu kalau Tuhan tidak akan mendengarnya. Anda tidak akan bimbang kalau doamu tidak mempan. Loh, termasuk kalau kita berdoa untuk rezeki juga nggak apa-apa. Asal kita tahu hati kita berada di tempat yang tepat. Hati kita tidak nafsu tapi berharap kepada Tuhan. Daripada berharap pada manusia. Ya kan? Lebih baik kan kita menaruh harapan kepada Allah kita. Kepada Yehovah Jireh dia yang menyediakan. Jadi jangan rasa bersalah kalau kita minta sesuatu yang sifatnya jasmani. Bahkan materi. Kalau itu memang menjadi kebutuhanmu. Bahkan kalau itu menjadi angan-angan keinginanmu. Tapi kalau hati kita bukan syarat itu. Atau syarat harta. Atau syarat kenikmatan dunia. Tapi kalau kita tahu bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Hubungan kita dengan Tuhan itu sehat. Saya juga gak akan takut untuk meminta. Saya minta supaya saya bisa lulus. Saya minta agar supaya saya bisa diterima pendaftaran di sekolah itu. Ini kan bukan permintaan yang seolah-olah ministry saja. Ini kan bukan permintaan untuk memenangkan jiwa, tapi sebuah keperluan di dalam hidupmu. Aku minta ya Tuhan supaya aku mendapat jodoh. It's okay loh. Gak apa-apa. Tapi asal hati kita itu sudah berjalan dengan Tuhan. Nah kalau kita belum apa-apa, minta-minta, tapi hati kita itu ada sesuatu yang belum dibereskan. Misalnya kita masih hidup di dalam kebencian. Dan kita masih terus jatuh bangun dalam hawa nafsu. Lain cerita kalau orang Kristen yang bergumul dengan itu. Tapi ada orang yang memang sengaja. Dan dia gak merasa bersalah. Setelah berbuat seolah-olah gak terjadi apa-apa. Lalu bisa begitu aja dalam pelayanan. Seolah-olah Tuhan itu bisa ditipu. Yang penting orang lain gak tahu. Kalau hatimu masih salah, bereskan, benarkan itu. Berarti Anda belum berjalan dengan Roh Kudus. Berarti Anda belum berjalan dengan Tuhan. Kalau orang berjalan dengan Tuhan itu bukan Tuhan yang berubah. Dia mesti berubah. Nggak usah tunggu kita sempurna ya, baru kita minta. Kalau gitu kapan ya? Tapi asal di hatimu tahu bahwa hari ini Anda sudah berjalan dengan Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan. Lalu tiba-tiba kalau Anda tergerak untuk meminta, mintalah dengan berani. Hari itu Elisa meminta dengan berani. Dia meminta 2 bagian dari rohnya Elia. Dan berkatalah Elia di ayat 10, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Agak ada gamblingnya di sini. Ini bukan berarti berjudi. Maksud saya adalah dia mintanya itu, misalkan kalau dia mintanya itu yang masuk akal gitu kan, paling tidak nggak perlu iman, positive thinking juga jadi. Dia mintanya itu sesuatu yang impossible, ya nggak mungkin. Sukar di sini adalah mustahil. Dia minta 2 kali lipat. Bahkan yang dia minta itu sesuatu yang Elia nggak punya. Memang kadang-kadang kalau kita minta itu kita bisa nego di hati ya. Enggak lah, aku minta segini aja lah. Kelihatannya rendah hati, sebenarnya itu lebih ke arah meremehkan Tuhan. Emangnya bagi Tuhan, injak semut dan injak nyamuk itu bedanya apa? Itu hanya kecil dan lebih kecil. Semua mujizat besar dalam hidup kita itu kecil bagi Tuhan. Kadang-kadang kita courting, karena kenapa? Supaya apa ya? Supaya lebih gampang buat Tuhan jawab ya. Kita mau tolong Tuhan rasanya. Jangan. Elisa pasti sudah menggumulkan di dalam hatinya. Dan dia berkata, tidak. All or nothing. Semua atau tidak sama sekali. Tuhan, aku minta double porsi. Dia bukan serakah. Tapi haus lapar, saudara. Bedakan. Ini bukan mencobai Tuhan. Tapi justru sebaliknya. Dia percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Dan dia juga yakin bagi Tuhan tidak ada yang beda. Mujizat besar, mujizat kecil. 100%, 200%, 50%, 25%, tiada bedanya bagi yang Maha Kuasa. Dia bisa aja berkata, boleh nggak aku minta separuh rohmu atau setengahnya saja. 50% aja, secuilnya aja, remah-remah. Tapi dia berkata, kalau saya minta seperti itu, apa justru saya menghina Allah ya?
Tuhan harus ku cocok-cocokkan dengan kondisi hatiku. Karena aku kurang percaya, maka Tuhan juga ku kecilkan. Maka aku mengecilkan Allah demi supaya cocok dengan saya. Kadang-kadang doa kita itu kelihatannya rendah hati, menurut saya malah dosa. Makanya ada ayat berkata, kalau orang itu tidak beriman, Ibrani kan, dia tidak bisa menyenangkan Tuhan. Without faith you cannot please God. Tanpa iman kamu tidak bisa menyenangkan Tuhan. Jadi kita sekarang mengerti. Waktu saya sharing seperti ini, mungkin beberapa orang, saya sendiri pun waktu baca ini tertemplak. Iya ya, wow, kelihatannya rendah hati. Ternyata bukan. Mari kita berdoa, kalau kita minta sama Tuhan, yang serius dong. Jangan setelah minta lalu lupa. Banyak orang setelah minta, karena dia asal-asalan. Apalagi yang comot-comot gaya doanya, atau titip-titipan, titip ya doa, titip doa, titip doa. Saking banyaknya nggak tahu titip siapa tuh kunci. Titip doa itu nggak usah sama banyak orang. Tapi sekali kau kirimkan percaya. Dan kalau doa juga nggak boleh latah. Doa sini, doa sana, semua orang yuk, ayo doakan aku, doakan aku, doakan aku, doakan aku. Tapi nggak pernah percaya. Ketika jawaban doa itu datang pun akhirnya kita tidak menggapainya. Kita tidak merenggutnya. Bahasa Alkitab dalam cerita ini, direnggutkannya pakaian Elia. Kita nggak grab itu answer. Terkadang kita doa, tapi kita nggak percaya loh yang kita doakan. Dan kita seringnya, jadi jangan pernah kita kira seperti orang Farisi ahli Taurat dengan bertele-telenya doa mereka akan didengar. Doa itu paku bumi. Sekali luncur, sekali send tombolnya, percaya yakin. Kalau enggak, jangan di-send sama sekali. Jangan di-send. Saya belajar untuk tidak latah dalam doa, supaya doa saya itu penuh kuasa. Baik untuk berdoa bagi diri sendiri, untuk kebutuhan dan challenge-challenge atau tantangan pribadi, maupun untuk mendoakan orang lain. Yang kau minta itu adalah sukar, ayat 10, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu, diberi syarat sama Elia. Elia sendiri berkata, aduh kalau gitu gini aja, kalau sampai kamu lihat aku terangkat ya, berarti Tuhan kabulkan. Jadi saya jadikan itu cantolan iman saya, jadi pijakan atau batu tumpuan. Sama-samalah kita sepakat. Kalau begini, ini tanda dari Tuhan, berarti Tuhan mengabulkan. Tapi jika tidak, ya nggak terjadi ya, sorry ya. Sorry my son, gitu ya. Kira-kira bahasanya, sorry anakku, berarti aku tidak bisa berikan kepadamu. Terus Elisa tidak langsung tawar-menawar, gaya orang kalau negosiasi di tempat belanja. Oke. Sorry, kilaf. Jangan deh, jangan 200%. Tapi kan bisa kan ngasih 50% aja. Dia nggak turun harga. Doa itu nggak boleh pelin-pelan. Kalau Anda sudah yakin, ya yakin, jangan ditarik kembali. Lalu gonta-ganti doanya, menyesuaikan sikon hati, nanti doa seperti itu terkesan jadi murahan. Doa itu nggak boleh pelin-pelan. Elisa terus nggak ganti pikiran. Dia berubah pikiran dan berkata, oke, sorry. Kalau gitu 75% aja deh. 3/4 bagian. Jangan lipat ganda. Dia tidak berubah. Anda jangan doa lalu berubah ya. Pikirkan baik-baik sebelum Anda berdoa. Karena doa tidak boleh main-main. Doa itu sakral. Ayat 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda-kuda berapi memisahkan keduanya. Kejadian akhirnya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kelihatannya seperti kebetulan. Loh, terjadi sungguhan. Yang diucapkan Elia itu ternyata terikat di sorga. Meskipun tidak ada kata demikian firman Tuhan, tetapi Elia sempat ngomong begini, kalau kamu lihat aku terangkat. Dan sungguhan waktu itu Elia terangkat di depan mata Elisa. Berlaku nggak doanya? Tuhan itu melakukan keputusan yang diambil oleh hamba-hambanya. Dia meneguhkan perkataan utusan-utusannya. Berlaku. Tapi nggak langsung otomatis Elisa merasa sesuatu, tiba-tiba merasa di listrik atau apa. Enggak. Dia hanya melihat ada jubah yang jatuh. Singkat cerita, nanti akhir ceritanya begini. Dia ambil jubah itu, dia nggak ngerasa sesuatu. Tapi dia yakin perkataan itu terjadi.
Dia yakin apa yang dia sepakati dengan gurunya tadi itu pasti kejadian. Dia pukulkan jubahnya itu ke sungai Yordan dengan seruan sekeras-keras mungkin. Di mana Allah Elia? Membelahlah sungai Yordan itu. Persis seperti tadi cara mereka menyeberang. Dengan cara yang sama Elisa membelah sungai Yordan dan menyeberang kembali ke situ. Dia nggak ngerasa sesuatu. Dia hanya percaya yang dia minta sudah diberikan. Syaratnya pun sudah digenapi, berarti sudah diberi. Tanpa merasa apa-apa, dia yakin segenap hati bahwa dia sudah menerima. Setelah doa, patokannya apa kalau Anda sudah menerima? Kadang-kadang mujizat pun tidak terjadi instan. Misalnya seperti si lumpuh di gerbang indah itu. Waktu diberitahu sama Petrus kan, Petrus Yohanes jalan ke situ. Emas perak tidak kupunya, apa yang kupunya aku berikan kepadamu. Apa yang terjadi setelah itu adalah si lumpuh tidak langsung melompat. Tetapi dia tetap lumpuh. Sampai Petrus membopong dia dengan Yohanes. Lalu ketika dia mulai diangkat berdiri dalam kelemahan dan kakinya nggak terasa, begitu saja mendadak. Yang namanya tumitnya, pergelangan kakinya, dan seluruh kakinya menjadi kuat. Kemudian dia masuk bait Allah, melompat-lompat. Kadang-kadang masuknya kuasa setelah doa itu kita nggak tahu kapan. Misalnya kalau si Petrus melihat, loh kok masih lumpuh setelah aku ngomong begitu, lalu ditinggal ya dia tetap lumpuh. Padahal sudah diberi, tapi belum diaktifasi. Kartu perdana sudah ada, tapi belum digosok itu. Atau belum dimasukkan pinnya. Kapan kita masukkan pinnya jawaban doa? Ketika kita percaya kita sudah menerima. Dan kita melangkah dengan iman. Apa yang terjadi jika Petrus pergi? Si lumpuh juga nggak tahu. Di dalam dirinya sudah tinggal, udah masuk kuasa kesembuhan. Petrus juga nggak tahu ternyata dari dirinya Tuhan sudah mengalirkan kuasa kesembuhan keluar ke orang itu. Tapi waktu diangkat, baru berjalan, lalu melompat ke bait Tuhan. Saya ajak Anda untuk merenungkan tentang iman dalam hal ini. Dan hari itu Elisa mendapat sesuatu. Kita lihat ayat 12, ketika Elisa melihat itu, maka berkatalah, ya Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya berkuda. Dia berkabung atau berduka. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya. Garis bawah itu, direnggutkannya pakaiannya. Dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Apa yang koyak hari itu? Bukan jubah Elia. Yang koyak adalah imannya Elisa. Saya mau mengoyakkan iman Anda lewat saat teduh bersama. Episode hari ini kita belajar tentang meminta. Dan gak sembarang meminta, tapi sekali minta, mintalah yang besar. Saya koyakkan imanmu. Saya kasih 3 poin, dan 3 poin ini adalah koyakan itu. 1, minta apa yang benar. Karena itu cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Memuji, menyembah, menyapa Allah, mengasihi dia. Bukan minta-minta dulu kepadanya. Mengasihi dia. Dan hati kita akan tahu apa yang benar. Mintalah apa yang benar. Karena Tuhan tak peduli imanmu segede apa. Kalau Anda minta sesuatu yang salah, melanggar firman Allah, dan juga bukan kehendaknya, mau ngotot seperti Nabi Baal, gores-gores dan iris-iris tubuhnya, Tuhan tidak akan kirim api. Tetapi kalau kita minta apa yang benar, apa yang tertulis dalam Alkitab, atau bahkan yang tidak tertulis persis di situ, misalnya saya mau sekolah di kuliah di mana dan sebagainya, kan nggak ada di dalam Bible. Tapi kalau itu merupakan janji Tuhan dalam kehidupanmu, dan Anda tahu bahwa Tuhan beri Anda iman untuk ke situ, iman Alkitab, tapi pada kebutuhanmu secara spesifik, hanya Anda yang tahu. Anda tidak akan gagal untuk memperoleh apa yang datangnya dari Tuhan. Jangan gagal imanmu, minta apa yang benar, lalu kemudian nomor 2, minta apa yang sukar. Jangan remehkan Tuhan, jangan kita menghina kemampuannya. Jangan turunkan Tuhan ke level kita yang malah harus naik ke Gunung Sinai-nya. Seperti seorang yang kurang iman, dia berseru pada Tuhan di kitab Injil, bunyinya begini, Lord, I believe, help me.
with my unbelief. Tuhan, aku percaya padamu, ampuni aku yang kurang percaya ini. Atau rasul-rasul berkata begini, murid-murid Yesus, Tuhan tambahkanlah iman kami. Minta apa yang sukar. 3, minta apa yang besar. Saya berdoa semoga ini firman membangkitkan iman Anda. Sebentar lagi kita akan meminta kepada Tuhan untuk kebutuhan-kebutuhan Anda, keperluan-keperluan Anda, bahkan untuk visi Tuhan dalam hidup Anda. Saya ajak kita semuanya untuk menghampiri tahta Tuhan sekali lagi. Sebab Tuhan itu lebih dari senang untuk mengabulkan doamu. Apalagi apa yang benar, apa yang berkenan kepada Allah. Mari kita terus hampiri Yesus. Kita sudah ada dalam hadirat-Nya, masuk lebih dalam lagi. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Percaya, Yesus menjawab doa. Terima kasih Tuhan untuk umat-Mu, keluarga Saat Teduh Bersama. Tuhan Yesus pelihara seperti biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.